Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat terhubung kembali di kajian 100 hadis bersama Al-Ustaz Sa'id Yai hafizahullahu taala. Semoga pada kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Anda mempersilahkan Al-Ustaz. Tafadhal mashkuran ya Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara pendengar, saudara pemirsa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu syar'i. Begitu pula sahabat kita, rekan-rekan kita di rumah atau kutab Rumah Al-Qur'an Malang yang sekarang terhubung dengan kita via Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi ilmu kita, umur kita, untuk bisa selalu bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Kembali pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya yang dikarang oleh Sa'id Yai Ardiansyah, yaitu saya sendiri. Dan pada hari ini kita membahas hadis ke-71 dan 72 dari buku ini. Dan buku ini juga dicetak oleh penerbit Imam Syafi'i dengan judul Bimbingan Menghafal 100 Hadis Pilihan. Taib. Hadis ke-71, Allah At-Tayyib. Allah At-Tayyib. At-Tayyib itu adalah yang maha baik. Yang maha baik. Kemudian yang ke-72, tinggalkan yang meragukanmu. Tinggalkan yang meragukanmu. Hadis ke-71. Kita baca hadis ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan tidaklah Allah menerima kecuali yang baik-baik. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ayyuhan nas itu artinya wahai manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah thayyib. Thayyibun yaitu maha baik. Maha baik. Yang lawannya adalah khabith, yang sangat buruk, jelek. La yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak menerima, la yaqbalu, Allah tidak menerima illa thayyiba, kecuali yang baik-baik saja. Dan penjelasan hadis ini, ayyul ikhwan, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Thayyib yang berarti maha baik. Dan sebagaimana kita katakan, At-Thayyib itu lawan dari Al-Khabith, yaitu yang jelek, yang buruk.
Dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan At-Thayyib yang menunjukkan bahwa nama Allah adalah At-Thayyib dan juga memiliki kandungan sifat di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, jauh dari kekurangan dan juga keburukan. Kemudian yang selanjutnya, Allah tidak akan menerima amalan hamba kecuali dari yang baik-baik saja. Kecuali dari yang baik-baik saja. Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil curian, harta rampasan, atau yang semisalnya dari harta-harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan tersebut yang didapatkan dari harta yang haram. Begitu pula ayuhal ikhwan, Allah juga tidak akan mengabulkan doa orang yang makanan, minuman, dan pakaiannya berasal dari harta yang haram. Begitu pula orang yang memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, ya, dia memakai pakaian yang juga pakaian yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang tersebut meskipun dia telah mengambil sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian yang keempat, Allah juga menghalalkan makanan yang baik-baik dan mengharamkan makanan-makanan yang menjijikkan dan juga membahayakan menurut agama. Contohnya makanan yang menjijikkan, ya, binatang yang hanya makan kotoran hewan atau bangkai, maka ini dilarang di dalam syariat kita. Begitu pula binatang yang hidup di tempat kotor atau najis seperti belatung, ya, maka itu tidak boleh kita makan. Kemudian tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan beracun, ya, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan yang berbahaya atau dikategorikan sebagai tumbuhan, hewan yang beracun, maka itu tidak boleh dimakan karena itu tidak baik. Taib, ini hadis yang pertama yang insyaallah kita akan bahas lebih panjang penjelasannya. Kemudian hadis yang kedua ayuhal ikhwan, yaitu hadis tentang tinggalkanlah yang meragukanmu. Tinggalkanlah yang meragukanmu. Taib. Dan Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, yaitu Ali bin Abi Thalib, annahu qala, bahwasanya dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada yang tidak meragukanmu. Rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Taib. Kita lihat di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da', tinggalkan, ma, apa-apa, yaribuka, yang meragukanmu, membuatmu ragu. Dan sebagian lafaz kita dapatkan sebagian ulama hadis mengharokati dengan da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah yang ma arabaka ma yuribuka, yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Dan di sini kalau roba berarti ya ribu berarti dari kata roba. Kalau yuribu berarti dari kata aroba, dan keduanya boleh dan berarti sama, ya. Akan tapi yang lebih masyhur di dalam riwayat hadis, ulama hadis, mereka meriwayatkannya dengan yaribuka, bukan dengan dhammah tapi dengan fathah. Yaribuka. Bahkan saya dulu ketika pertama kali menghafal hadis Arba'in Nawawiyah, buku hadis yang saya hafalkan ada da'ma yuribuka, dengan lafaz yuribuka. Tapi setelah kita belajar, kita ketahui bahwasanya lafaz yang lebih masyhur di lisan atau di hafalan para ulama adalah da'ma yuribuka. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, tentunya di dalam Sunan An-Nasa'i, yaitu Sunan Nasa'i maksudnya Al-Mujtaba, yaitu kitab disebut Sunan An-Nasa'i. Ya, Sunan Nasa'i sudah ada sunan yang kubronya juga, ya, sunan yang besarnya. Ini sunan yang sugronya disebut dengan Al-Mujtabah. Kemudian ilama la yaribuk, kepada yang tidak
meragukanmu. Rawahu At-Tirmidzi. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tentunya diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan di sini hasan sahih. Hasan sahih. Loh kok bisa ada hasan, ada sahih juga? Tidak menjadi masalah. Ini adalah istilah yang khusus digunakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi ketika beliau menghukumi hadis. Kalau dikatakan hadis itu hasan, ya hasan sahih berarti dia hadis yang sahih dengan banyak jalan. Hadis sahih yang dengan banyak jalur periwayatan. Taib. Dan dia termasuk hadis yang bernilai tinggi. Kalau ada perkataan hadis hasan sahih itu di dalam Sunan Tirmidzi termasuk hadis yang kategori kesahihannya itu lebih tinggi dari yang lain. Ya. Penjelasan hadis. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi hal-hal yang membuat hati kita menjadi ragu. Karena hati kita sudah ditanamkan oleh Allah untuk selalu menerima kebenaran dan lurus dalam mengamalkan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan ke dalam hati kita yang namanya fitrah. Al-fitrah, fitratun nas. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan fitrah. Apa itu fitrah? Yaitu Allah tanamkan bagaimana kita menerima kebenaran dan juga terus mengamalkan agama Islam. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebisa mungkin untuk menggunakan kaidah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti akan saya jelaskan insyaallah betapa luas kandungan dari dua hadis ini, ya, terutama pada hadis yang da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kemudian yang kedua, apabila kita mendapatkan sesuatu yang meragukan hati kita, maka sebagai muslim yang baik harus meninggalkan hal tersebut. Karena dia khawatirkan hal tersebut dapat mendatangkan dosa. Tinggalkan yang meragukan. Jadi hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala detektor. Ya, diberikan detektor. Tentang halal dan haram juga Allah Subhanahu wa taala berikan detektor di dalam hati kita. Sehingga kita akan menimbang apakah ini meragukan atau tidak. Kalau dia meragukan, maka lebih baik kita tinggalkan. Kalau kita belum tahu hukumnya, maka kita tinggalkan. Itu lebih tenang, menenangkan hati daripada kita memaksakan diri terjatuh ke dalam keraguan. Kemudian yang selanjutnya, adapun perkara-perkara yang telah jelas kehalalan atau kebolehannya, maka kita tidak perlu ragu untuk mengerjakannya. Sedangkan perkara yang telah jelas keharamannya, maka kita tidak perlu ragu untuk meninggalkannya. Seperti seseorang sudah mendapatkan dalil dari Al-Quran tentang kehalalan sesuatu atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia yakin bahwa penjelasan ulama juga menjelaskan seperti itu, bahwa itu adalah halal, maka kita katakan ini halal. Jadi kita kerjakan. Tetapi kalau misalkan ada yang jelas-jelas haram berdasarkan dalil, kita sudah mengetahui dalilnya, penjelasan para ulama juga demikian mengatakan hal tersebut adalah sesuatu yang haram, maka kita tinggalkan, jangan ragu untuk meninggalkannya. Meskipun hal tersebut dilakukan oleh manusia, hal tersebut meskipun dilakukan oleh banyak orang, ya, tetapi kalau kita yakin itu adalah sesuatu yang haram, maka tinggalkanlah hal tersebut lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Taib. Seperti itu ya ikhwan, dua hadis ini. Kemudian mari kita jelaskan lebih panjang lagi insyaallah. Hadis yang pertama yaitu hadis ke-71. Hadis ke-71 itu adalah potongan dari hadis yang panjang. Ya, kata Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan kepada para orang-orang yang diutus, yaitu para rasul. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah kalian yang baik-baik dan juga beramal salehlah kalian.
Ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Begitu pula wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian apa-apa yang baik dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis berikutnya, "Tsumma dzakara rajula", kemudian Allah menyebutkan seorang laki-laki yutilu safara, yang dia itu yutilu safar, yang mengadakan sedang dalam perjalanan yang jauh, asy'atha aghbara, yang rambutnya acak-acakan, aghbara, dan juga berdebu, ya muddu yadaihi ila sama, dan dia menengadahkan tangannya, kedua tangannya menuju ke langit, ke arah langit. Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wa ma ta'amuhu haram, sedangkan makanannya itu haram, wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, ya, dan juga diisi dengan yang haram dari pemberian orang lain. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana dia bisa dikabulkan doanya karena hal tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudara sekalian, nah di sini kita perhatikan dengan seksama ayyuhal ikhwan. Kita bahas sedikit demi sedikit sesuai dengan urutan hadisnya. Yang pertama adalah nama Allah Subhanahu wa taala Thayyib. Innallaha thayyibun. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Katakanlah tidak akan sama yang khabith, yang buruk dengan yang baik. Ya, begitu pula di dalam surat An-Nur ayat yang ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat." Wanita-wanita yang buruk itu adalah untuk laki-laki yang buruk, dan lelaki yang buruk itu adalah untuk wanita-wanita yang buruk. Wa thayyibatu lit thayyibin, dan juga at-thayyibat, wanita-wanita yang baik itu lit thayyibin, untuk laki-laki yang baik. Wa thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Oleh karena itu, ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasangkan yang baik-baik dengan yang baik-baik, yang buruk-buruk dengan yang buruk-buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasangkan kita dengan istri kita, begitu pula anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan yang baik-baik. Sehingga apa? Sehingga pasangannya juga mendapatkan yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk itu semua. Allah yasir, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Kemudian saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik, sehingga tidak menerima kecuali yang baik-baik dari seluruh perkataan, perbuatan, amalan, sedekah, ya. Apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dari amalan soleh itu yang diterima. Amalan buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan baik, perkataan zikir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perkataan maksiat justru diazab oleh Allah atau dicatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu ya ikhwan, Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis yang sahih, "Man tasaddaqa bi'idli tamrah", barang siapa bersedekah setara dengan satu butir kurma, min thayyibin, ya, dengan harta yang baik, yang halal, wala yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Fa innallaha ta'ala ya'khudhuha biyaminihi. Sesungguhnya Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya, wa yurabbiha, dan Allah akan menumbuh kembangkannya, kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seorang kalian
beternak faluwahu, onta yang kecil, hatta takuna mithal jabal, sampai dia menjadi banyak memenuhi gunung. Jadi apa di sini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya sedekah yang sedikit itu tidak boleh kita anggap remeh, ya tidak boleh kita anggap remeh, karena sedekah tersebut jika dia berasal dari harta atau penghasilan yang baik, kemudian dia sedekahkan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan melipat gandakan sedekah tersebut. Mana qasad shadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama Al-Husna, yang terbaik. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 118. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang terindah. Ya, nama-nama yang terindah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Thayyib. Tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala kecuali indah. Dan setiap nama menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Thayyib, dan nama At-Thayyib ini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ditentukan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Begitu pula nama-nama yang lain seperti Sitir, ya, Hayyu, yang Maha Pemalu. Begitu pula contohnya Al-Muhsin, ya. Itu ditetapkan berdasarkan dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa ditetapkan dari Al-Quran dan juga bisa ditetapkan dari apa? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan di sini disebutkan ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Kecuali dari yang baik-baik saja. Oleh karena itu ketika beramal yang dikatakan baik itu adalah yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan syariat yang diada-adakan. Karena yang diada-adakan itu adalah muhdats, adalah sesuatu yang baru yang tidak diajarkan sebelumnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tertolak. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mengenai at-thayyib, mengenai sesuatu yang baik, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang baik tersebut, ya? Apa takarannya, apa timbangannya, apa standarnya? Apakah standarnya adalah adat? Apabila adat di suatu daerah mengatakan itu baik, maka dia baik. Apabila itu buruk, maka buruk. Ataukah standarnya adalah standar yang dilakukan oleh orang-orang Arab? Orang-orang Arab di zaman dahulu yang tinggal di perkotaan. Apabila menurut mereka ini baik, maka baik. Apabila menurut mereka itu buruk, maka buruk. Baik. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, yang menjadi standar adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam dalil-dalil syar'i. Ya. Contohnya Allah katakan wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Apa standarnya? Standarnya adalah dalil. Saya beri contoh, mungkin di sebagian masyarakat di pulau seberang bisa makan yang namanya hewan serangga yang terbang-terbang itu, laron. Ada yang suka makan laron, bahkan dijadikan rempeyek gitu ya, rempeyek kemudian digoreng seperti itu, atau mungkin dicampur dengan apa. Tapi untuk orang-orang
di pulau ini, yaitu Pulau Sumatera, itu menjadi sesuatu yang luar biasa menjijikkan. Luar biasa menjijikkan. Contohnya lagi saya ketika di Jawa Tengah, ada serangga atau belalang, ya. Istri beli belalang, ini apa belalang? Digoreng gitu. Gimana rasanya? Coba aja kata istri. Ketika dicoba, Masya Allah, memang ya ini namanya memang makanan gitu kan. Cuma kalau misalkan mau dikatakan kita akan mengulang lagi untuk makan itu, maka saya katakan tidak, gitu kan. Saya katakan tidak. Nah ini menurut sebagian suku mungkin itu tercela. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW di kota Madinah itu banyak yang namanya dhab. Dhab itu kadal atau biawak, biawak gurun lah ya, atau ya kadal gurun itu asal kata kadrun itu seperti itu, kadrun dari dhab sebenarnya. Kadal gurun dia sebenarnya lebih besar dari kadal dan lebih kecil dari biawak. Warnanya seperti biawak, warnanya seperti batu coklat, tanah coklat di padang seperti itu ya. Itu namanya dhab dan dia tidak sangat tidak suka air. Jadi kalau mau berburu dhab, sebagaimana senior-senior kita dulu mengatakan, kalau mau berburu dhab itu tumpahkan air, ambil air di ember, tumpahkan ke lubang-lubangnya, kemudian kita siap-siap berburu, tangkap, keluar dia karena tidak suka air. Ya, subhanallah. Dhab itu halal. Menurut ahli Madinah, dhab itu sesuatu yang biasa mereka makan dan hukumnya adalah halal. Akan tetapi Nabi SAW tidak menyukai dhab karena tidak biasa ahli Mekah memakannya. Ya bukan makanan ahli Mekah. Oleh karena itu Nabi SAW ketika disuguhkan, disodorkan kepada beliau apa? Dhab, kaget Rasulullah SAW, kaget, ada dhab, kaget beliau. Haramun ya Rasulullah? Apakah ini haram ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah SAW, tidak, ini tidak haram. Illa annahu laysa min ta'ami qaumi. Coba sopannya Nabi SAW, hanya saja dia bukan termasuk makanan kaumku. Ya, jadi tidak terbiasa. Jadi Rasulullah SAW sendiri merasa, kalau bahasa kita merasa lain ya, makan seperti itu. Atau ibaratnya misalkan pendapat yang kuat halazun, yaitu apa? Halazun bekecot. Ya, bekecot itu halal. Al-halazun, pendapat yang kuat halazun itu halal. Tapi kalau sebagian daerah yang namanya bekecot itu luar biasa ya, ya tidak bisa kita makan. Nah, seperti itu. Tapi di sebagian daerah itu bahkan dikembangbiakkan gitu kan. Ada sate halazun, sate bekecot gitu ya. Ya itu subhanallah, kayak beda-beda seperti itu. Ya begitu pula sebagian orang, misalkan di daerah Sumatera ini, Kalimantan, Sumatera, ada yang suka dengan durian yang dijadikan sambal tempoyak ya, sambal tempoyak atau namanya apalah yang di daerah lain itu dari durian. Dicampur dengan garam sehingga dia awet, kemudian dicampur dengan macam-macam seperti sambal dan sebagainya, diolah sehingga menjadi sambal atau ya penamaan lauk lah seperti itu. Kalau di Sumatera Selatan misalnya seperti itu sangat ya digemari di sebagian daerah, orang-orang suka. Dan harganya juga lumayan. Kalau bukan musim durian itu lumayan mahal. Tetapi untuk di daerah seberang, ya seberang pulau itu apa ini katanya? Kok durian rasanya kecut gitu kan? Tidak tahu cara mengolahnya, bahkan langsung kesimpulannya sudah ini durian busuk ini katanya. Padahal bukan busuk, durian kecut ya. Durian asin. Langsung dibuang karena tidak bisa mengolahnya dan merasa asing, ya merasa aneh. Saya teringat juga ketika saya makan pertama kali ya laban tozit atau susu segar yang difermentasikan di Saudi ketika buka puasa, ada susu yang itu seperti yogurt ya, tapi lebih kental dan dia itu tidak dikasih gula, tidak ada gula sama sekali. Ketika pertama kali makan, ini apa ini kok rasanya seperti susu basi? Seperti apa? Susu basi. Akhirnya, tapi kita lihat orang-orang Arab kok pada makan susu yang rasanya seperti ini gitu kan. Kalau orang Indonesia mengatakan itu susu basi. Ternyata itu adalah makanan yang sangat disukai ketika berbuka puasa, dicoel gitu dengan diambil dengan dicampurkan dengan roti atau bahkan kurma itu
luar biasa di sana, menarik sangat suka orang-orang di Arab. Tapi orang Indonesia tidak akan bisa dipaksa seperti itu. Ya, tidak bisa dipaksa seperti itu. Baik, kecuali saya dulu disugesti oleh Ustadz ya, salah satu Ustadz kita. Ketika saya umroh dulu, kalau kamu mau belajar di Madinah katanya, kamu harus bisa antum harus bisa makan ini katanya. Ini makanan sehari-hari orang Arab katanya. Akhirnya karena tersugesti seperti itu, masya Allah, satu biji itu saya habiskan. Pokoknya niat saya mau belajar di Madinah waktu itu kan. Ya sudah, harus bisa saya makan ini. Akhirnya termakan juga. Padahal kalau normalnya orang Indonesia itu bisa jadi muntah gitu ya, bisa jadi muntah. Ya, seperti susu basi. Baik. Apakah itu haram? Tidak. Jadi yang menjadi timbangan kita ayol ikhwan bukanlah adat kebiasaan orang-orang, tetapi yang menjadi timbangan kita itu adalah apa? Adalah syariat. Adapun masalah kita tidak menyukainya, ya kan? Itu adalah masalah lain, itu adalah masalah kebiasaan saja. Tapi jangan sampai diharamkan. Kemudian ayol ikhwan rahimani rahimakumullah. Begitu pula kalau kita berbicara tentang penghasilan dan ingin bersedekah, maka secara kaidah kita tidak boleh bersedekah dengan harta yang haram dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima harta tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima harta yang haram. Harta yang haram. Dan ini perlu kita rinci ya ikhwan. Keharaman itu ada dua jenis. Yang pertama haram pada bendanya atau barangnya. Pada al-ain. Al-haramu li'ainihi. Haram itu karena bendanya. Yang kedua adalah al-haramu likasbihi. Haram karena penghasilannya, cara mendapatkannya. Nah, di sini ada hukum-hukum yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, kalau dia haram li'ainihi. Contohnya misalkan orang menjual khamar, bersedekah alat-alat musik, bersedekah alat-alat yang digunakan untuk bermaksiat, ya kan, alat-alat judi misalkan, atau menjual pakaian yang katakanlah membuka aurat dan itu akan positif dipakai oleh orang-orang yang tidak berjilbab, dipakai di luar rumah untuk para wanita. Begitu pula untuk menjual pakaian laki-laki yang sangat minim, yang kemungkinan besar itu akan dipakai di luar rumah. Maka kita katakan tidak boleh ini ya. Menjualnya tidak boleh karena itu sesuatu yang haram, begitu pula mensedekahkannya juga tidak boleh. Mensedekahkannya juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan dipakai untuk sesuatu yang haram, Begitu pula yang kedua, haram karena penghasilannya. Nah, haram karena penghasilannya, ayol ikhwan, di sini ada dua. Sesuatu yang haram yang didapatkan atas dasar saling ridho. Atas dasar saling ridho. Contohnya seorang berzina atau seorang pelacur. Ya, seorang pelacur. Penghasilannya haram, tetapi kan didapatkan dengan saling ridho antara keduanya. Begitu pula rumah judi. Ada masuk ke dalam rumah judi bayar sekian. Maka penghasilan orang tersebut haram. Kenapa? Karena dan dia didapatkan dengan saling ridho, yaitu haram juga. Kemudian yang kedua adalah penghasilan yang haram, harta yang haram didapatkan dengan cara menzolimi orang lain, seperti mencuri, mengambil paksa, memberikan pajak paksa, ya, menzolimi orang lain, kemudian jambret atau semisalnya korupsi. Begitu pula tidak akan menggolkan sesuatu kecuali disogok. Ya, ini menzalimi orang lain. Nah, bentuk kezaliman seperti ini ya tidak diperbolehkan. Kezaliman seperti ini, mohon maaf sebentar. Untuk kezaliman seperti itu, nah kita bahas dulu hukumnya karena ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah kezaliman yang apa? Kezaliman didasarkan atas saling ridho.
Nah, untuk kezaliman yang didasarkan atas saling ridho ataupun yang dengan menzalimi orang lain, semuanya itu haram, tidak boleh disedekahkan. Ya, tidak boleh disedekahkan. Kalaupun dia mensedekahkannya, maka itu apa? Itu percuma saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ada untuk orang yang bersedekah dari hasil pekerjaan yang haram. Ya, dia melakukan dengan saling ridho. Contohnya bekerja sebagai penyanyi dangdut yang terlarang. Ya, seperti itu penghasilannya pun haram. Tapi bagaimana kalau dia bersedekah? Dia tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Tetapi perbedaannya, kalau dia memberikan kepada orang lain dari penghasilan yang haram tersebut, yang dia dapatkan atas dasar saling ridho dengan orang lain, maka harta tersebut hukumnya halal diterima oleh orang lain. Dan dikategorikan sebagai dia itu membuang harta, ya, membuang hartanya. Walaupun dia katakan itu sedekah, tidak, tapi itu intinya itu bukan sedekah yang sah, tetapi dia tidak akan berpahala, berpahala darinya. Adapun orang yang misalkan ada orang miskin mendapatkan sedekahnya, maka silahkan diambil, tidak menjadi masalah. Dan orang miskin itu halal menerima uang hasil tersebut, ya, karena hukumnya berbeda, berpindah dari sesuatu yang sifatnya itu haram untuk orang tersebut, tapi halal untuk orang lain setelah dipindah atau dialihkan kepada orang lain dalam bentuk pemberian. Akan tetapi untuk harta-harta yang didapatkan dengan cara menzalimi orang lain, seperti mencuri, ya, apabila harta tersebut disedekahkan, sudah terlanjur disedekahkan, maka dia harus mengganti, ya, dia harus mengganti harta tersebut dan dikembalikan kepada yang punya. Dikembalikan kepada yang punya. Dan apabila orang yang menerima harta tersebut mengetahui bahwa itu adalah harta hasil curian, maka dia tidak boleh menerimanya. Dia tidak boleh menerimanya dan dia kembalikan ya kepada orang yang memilikinya jika dia mengetahui orangnya. Jika tidak, maka ya dia kembalikan kepada orang tersebut yang memberikan dari harta yang haram dengan cara menzalimi orang lain. Taib. Contohnya misalnya orang-orang yang memiliki jabatan, ya jabatan lumayan tinggi, dia minta setoran dari bawahannya, ya wajib setor setiap bulan sekian. Wajib setor sebulan sekian. Setiap ulang tahun saya wajib setor sekian. Setiap tahun wajib menyetor setiap apa namanya THR sekian. Allah Ustaz, ya, seperti itu bahaya. Yang kita katakan sangat berbahaya, ikhwan. Tapi oleh karena itu tidak boleh kita terima dan harus kita kembalikan kepada orangnya atau kepada orang yang memberi kita uang haram tersebut. Saya rasa jelas untuk permasalahan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang tentang da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ini termasuk jawami'u kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perkataan ringkas yang memiliki makna yang sangat-sangat banyak di dalam syariat kita ini. Dan ini bunyi kaidah seperti ini, ya, adalah seperti kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Begitu pula ma thabata bil yaqini la yartafi illa biyakin. Sesuatu yang ditetapkan dengan suatu keyakinan, maka dia tidak bisa diangkat kecuali dengan keyakinan juga. Begitu pula kaidah al-aslu baqa makana ala makan. Sesuatu itu tetap ya sesuai apa yang dia sebelumnya dan tidak berubah kecuali ada yang mengubahnya. Taib. Nah, dari sini kita bisa memahami
kaidah yang kita sebutkan, termasuk hadis ini, ayyul ikhwan, kita bisa memakai hadis ini di dalam berbagai macam bab-bab fikih, baik di dalam bab ibadah, ya, di dalam bab muamalah, bab pernikahan, di dalam mahkamah. Maka kita bisa memakai hadis ini di dalam berbagai macam bab fikih, dalam menimbang berbagai macam permasalahan. Contohnya, ikhwan, seorang dalam keadaan lupa apakah dia sudah berwudu ataukah belum. Seorang sudah berwudu ataukah belum. Ya, maka kita katakan, mana yang yakin? Yang yakin, ya dia itu belum berwudu. Mana yang ragu? Yang ragu adalah dia berwudu. Dia sudah berwudu. Maka di sini kita dahulukan keyakinan. Berarti apa? Yakinnya belum berwudu, maka kita yang ragu-ragu itu kita hilangkan dengan cara apa? Berwudu lagi. Memastikan dengan berwudu sehingga hilang keraguan-raguan. Seorang ragu, apakah wudunya batal ataukah belum? Seorang ragu wudunya batal ataukah belum? Maka kita lihat mana yang yakin. Yang yakin adalah dia sudah berwudu. Mana yang ragu? Yang ragu adalah wudunya batal. Maka kita tetapkan dengan yang yakin. Ya berarti wudunya belum batal. Kenapa? Karena yakinnya dia belum batal. Sedangkan yang ragu adalah dia itu batal. Itu keraguan-raguan. Maka kita tetapkan, kita hilangkan keraguan-raguan dan kita tetapkan kepada yang yakin. Begitu pula seorang ketika dia sholat. Ketika dia sholat dia ragu-ragu. Ketika misalkan biasanya sujud. Ada suara gitu seperti ada angin-angin seperti itu ya. Nah, ini saya ini sujud tadi batal apa tidak ya? Ya, saya sujud ini batal apa tidak? Nah, dilihat apakah dia yakin keluar angin atau tidak. Kalau dia ragu-ragu keluar angin atau tidak, maka kita cari yang yakinnya. Yakinnya apa? Tadi dia belum batal. Yakinnya dia tadi belum batal. Apa yang ragu? Yang ragu adalah dia batal. Baik, maka kita hilangkan keraguan-raguan tersebut dengan mengatakan tidak batal. Salat kita tidak batal. Sehal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaih." Apabila seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu di perutnya, kemudian menjadi masalah baginya, akhraja minhu syai'un am la, apakah keluar angin atau tidak, ya, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Maka janganlah dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, di dalam hadis ini kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memilih keyakinan. Apa itu yakin? Mendengar suara dan atau mencium bau angin kita yang keluar kan berbau ya. Nah, itu apa cium apa tidak? Atau yakin keluar atau tidak? Kalau dia masih ragu berarti belum keluar dan belum batal wudunya, sholatnya juga belum batal. Begitu pula kalau kita sudah sholat 3 rakaat, kita ragu apakah sudah mengerjakan 4 rakaat atau 3 rakaat, atau sudah mengerjakan 2 rakaat atau 3 rakaat, kita ragu. Maka cari yang yakin. Mana yang yakinnya? Yang yakinnya 2 rakaat. Berarti yang ragunya 3 rakaat. Nah, kita batalkan yang 3, ya kita anggap ini masih 2. Karena yang 2 itu yakin. Seorang ragu antara 3 dan 4, yang yakinnya 3. Ragunya apa? Ragunya 4. Berarti yang 4 tadi itu keraguan-raguannya dihilangkan. Jadi dia yakinkan bahwa dia sedang berada di rakaat yang lebih sedikit. Ya, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, apakah dia salat 3 atau 4 rakaat, maka salatlah dia 1 rakaat. Ya, salatlah dia 1 rakaat lagi. Ya, wal yasjud sajadatain. Kemudian dia sujud 2 rakaat wa huwa jalisun qabla taslim, dan sebelum dia itu salam, dia duduk sebelum salam. Jadi kita katakan diambil jumlah yang lebih sedikit itu untuk menghilangkan keraguan-raguan. Begitu pula dalam pernikahan. Contohnya dalam pernikahan,
Apabila ada seorang yang ragu di dalam mengucapkan akad, ya, para saksi ragu terhadap akad seseorang, apakah dia sudah mengucapkan ijab atau qabul, ya, ada keraguan-keraguan di dalamnya, maka kita katakan, ya berarti asalnya belum terjadi pernikahan, asalnya adalah akadnya tidak sah, maka butuh keyakinan, ya berarti diulangi akadnya sampai dia menjadi yakin, ya kan, itu wajar. Kemudian juga dalam persusuan, apabila seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dan dia menyusui orang lain juga, apakah dia menyusui sebanyak 4 atau 5 kali, ya, 4 atau 5 kali. Kalau 4 berarti yakin, 5 berarti ragu, maka yang ditetapkan adalah dia baru menyusui sebanyak 4 kali. Ya, baru menyusui sebanyak 4 kali. Dan juga permasalahan-permasalahan yang lain, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang sedang bertawaf. Apakah dia sudah mengerjakan 5 atau 6 putaran ketika tawaf, maka kita katakan dia baru mengerjakan 5, yang 6 keraguan-keraguan itu dihilangkan. Ya. Begitu pula orang yang berpuasa, yang mau berpuasa, dia ragu apakah sudah masuk waktu subuh ataukah belum. Kalau dia masih ragu-ragu, maka di sini kita lihat ada malam. Yang yakin dia masih berada di waktu malam. Yang ragu-ragunya apakah sudah masuk subuh atau belum. Berarti hukumnya dia masih berada di waktu apa? Di waktu malam. Ya, di waktu malam. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini jadikanlah sebagai kaidah di dalam kehidupan kita, insyaallah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Dan di sini terdapat pelajaran bahwasanya keluar dari khilaf itu lebih baik, ya, keluar dari perselisihan di kalangan ulama itu lebih baik. Silakan kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Di sini ada pertanyaan dari Ummu Ais Nur atau Abu Ais Nur. Bismillah, izin bertanya Ustadz, kami beli beras, saat jadi nasi ada ulatnya karena jijik nasinya dibuang. Apakah hal itu diperbolehkan? Untuk sisa beras, apakah dibolehkan untuk dibuang? Jahit. Yang seperti ini, ayuhal ikhwan, wal akhwat, untuk beras, apabila kita merasa jijik, ya, berikanlah kepada tetangga atau kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ya, kalau kita merasa jijik, maka berikanlah bersihkan dulu dari ulatnya, kemudian kita berikan kepada orang lain. Begitu pula beras, ya, beras tersebut kalau misalkan kita sudah bersihkan, kita berikan kepada orang lain. Kalau kita lihat bahwa itu masih juga berasnya tidak bagus, ya, karena ada kutunya, ada ulat kecilnya atau dan sebagainya, ya sudah, tidak mengapa itu menjadi makanan hewan. Yaitu jadikanlah sebagai makanan hewan. Maka itu bukan membuang harta, tapi memberikan kepada hewan dan juga burung misalkan, maka itu termasuk hal yang bermanfaat dan tidak menyia-nyiakan harta. Allahu a'lam bishawab. Jadi jangan mengambil kesimpulan langsung apa? Langsung membuang semuanya. Karena hal tersebut termasuk idha'atul mal, yaitu membuang-buang harta, dan itu dilarang di dalam syariat kita. Ya, innallaha kariha lakum, sesungguhnya Allah membenci pada diri kalian qilaqal, ya, katanya maka serta soal banyak bertanya. Kemudian yang ketiga adalah wa idha'atul mal, dan juga membuang-buang harta. Wala tubadzir tabadzira, janganlah kalian berbuat boros seboros-borosnya. Innal mubadzirina, sungguhnya orang-orang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustadz dan keluarga, amin, serta merahmati dan melindungi kaum muslimin seluruhnya, amin. Anda sebagai pegawai negeri sipil, tadi Ustadz mencontohkan haramnya pemberian bawahan kepada atasan. Bagaimana apabila atasan memberikan hadiah kepada bawahan setelah membantu mengerjakan suatu tugas, sedangkan masing-masing telah ditetapkan gajinya? Begitu juga terhadap pemberian kepada kami dari pengusaha-pengusaha yang merasa terbantu dengan proses
yang sudah menjadi tugas kami. Mohon nasihatnya bagi kami. Jadi untuk yang pertama saya bahas dulu bagian akhir. Apabila ada rekanan atau rekan bisnis atau perusahaan atau pengusaha yang telah kita bantu untuk mengerjakan proyeknya atau usahanya, kemudian dia memberikan tips atau memberikan hadiah atau parcel atau apakah itu sebagai ungkapan terima kasih atau sebagai mereka katakan sebagai budaya, ya, budaya kita atau adab yang baik, maka kita katakan itu adalah riswah, itu adalah sogok menyogok yang diharamkan di dalam syariat. Kata Nabi SAW, hadail ummal gulul, ya, hadiah-hadiah kepada para pekerja itu adalah pengkhianatan, tidak boleh diberikan, tidak boleh juga kita terima. Nah di sini ayo lihat, adapun pemberian atasan kepada bawahan itu dilihat dulu. Apabila kita yakin bahwa itu adalah pemberian yang halal, ya kan? Apabila kita yakin itu adalah pemberian yang halal, maka silahkan kita terima. Atau misalkan kita mengetahui bahwa saya atasan kita memiliki bisnis yang besar, kemudian dia juga orang yang kaya, dan normal lah, dia biasalah kalau misalkan dia misalkan punya usaha, misalkan rumah makan, pengunjungnya sehari 300 orang, kan seperti itu misalkan. Atau misalkan dia punya kebun yang luas, kemudian dia bagi-bagi harta, maka berat sangka kita, harta yang didapatkan oleh atasan kita itu adalah harta yang halal dari yang dia dapatkan. Kemudian dia bagi-bagi kepada kita. Maka seperti itu terima, karena kita bisa meyakinkan hal tersebut, apalagi kita melihat keseharian dari atasan kita tersebut. Tetapi kalau misalkan kita mengetahui bahwasanya penghasilan dari atasan kita itu ya tidak ada kecuali dari pemerintahan ini saja, bekerja di lembaga pemerintahan, kemudian melakukan korupsi, misalkan berat sangka kita itu adalah hasil korupsi, atau berat sangka kita itu adalah hasil dari riswah, sogok menyogok, atau yang lainnya yang kita, atau misalkan itu kalau kita berat sangka dia seperti itu, maka jangan diterima, maka jangan diterima pemberian dari atasan. Begitu pula pemberian-pemberian yang meragukan, ya, apabila itu adalah dana harta-harta yang syubhat, maka ya kita katakan jangan diterima, lebih baik berikan kepada orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Dan saya nasihatkan kepada PNS gitu, kalau benar-benar ya yakin itu adalah harta yang halal, ya laporkanlah ke inspektorat gitu. Oh, saya telah dikasih seperti ini oleh pengusaha ini. Saya telah dikasih bos ini jumlah sekian-sekian. Ini saya gimana inspektorat? Saya ambil, ya tanyakan ke inspektorat gitu. Kalau misalkan masih ada keraguan-raguan, apakah itu boleh atau tidak di inspektorat? Apakah kaidah kita lagi da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Baik. Kalau tidak ada, saya rasa cukup materi kita ini, dan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta yang haram, ya, karena sangat berbahaya orang yang memakankan kepada dirinya dari harta yang haram, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terancam untuk tidak diterima doanya. Jadi kita berusaha agar mencari sebab agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, walaupun kita itu diberikan harta yang sedikit tapi berkah, ya, itu lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Dan yang paling penting bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kekayaan di dalam hati kita sehingga kita itu rela, ridho, qanaah dengan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan terbukti ayyuhal ikhwan, semakin banyak harta diterima seseorang, itu bukan berarti dia merasa semakin puas, semakin lapang hidupnya. Tidak seperti itu. Ternyata gaya hidupnya juga semakin tinggi. Kesempitannya pun tetap menjadi lebih sempit juga, keadaan sempit. Tetapi orang-orang bersyukur pada Allah, yang dia qanaah, menerima, rela, dan banyak melihat ke bawah. Yang orang-orang yang tidak punya banyak melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Kunci Kebaikan TV di studio Pondok Pesantren
Darul Quran wal Hadis, Oku Timur, Sumatera Selatan. Begitu pula teman-teman di rumah atau kutab rumah Al-Quran di Malang. Dan mohon doanya Ustaz agar kami bisa tetap istiqomah sama-sama. Kita sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita hayati ya, kalau sebenarnya inti dari kehidupan kita itu inti dari ilmu. Kalau kita mau hayati sejauh apapun ilmu yang kita sampai, ternyata ujung-ujungnya kembali ke dalam surat Al-Fatihah. Ya, kembali ke dalam surat Al-Fatihah, ujung-ujungnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yang misalkan minta istiqomah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini kalau kita berbicara masalah keistiqomahan. Ketika kita berbicara tentang tujuan hidup di dunia, kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Ya, semuanya berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu sangat wajar ya Rasulullah SAW, bukan ya, memang Rasulullah menyebutkan dia adalah Ummul Kitab, induk dari Alkitab, dan ternyata memang kalau kita amati, kita hayati, setinggi apapun ilmu tafsir yang kita telah pelajari, ilmu agama, ujung-ujungnya masih kembali pada surat Al-Fatihah. Ya, oleh karena itu, tapi ya, para ustadz, para ulama tidak menjelaskannya dengan gamblang. Kenapa? Karena itu rahasia bagi mereka sendiri, karena juga ilmu orang-orang awam juga belum sampai untuk ke sana gitu kan. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita katakan mari sama-sama kita berusaha untuk istiqomah, selalu berdoa menghayati ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Barakallahu fikum jami'an. Di sini ada soal lagi. Sebentar saja ya, sini Ummu Aisyah. Bismillah Ustaz, apa yang harus dilakukan jika semasa kecil sering memakan harta haram dan saat itu setelah besar menuntut ilmu, ingin bertobat, ingin membalikan hak-hak orang lain di masa lalu, tapi sudah lupa hak siapa saja berupa nominalnya. Bagaimana agar cara Allah mengampuni dan bagaimana cara agar di akhirat tidak ditagih oleh mereka? Kalau sudah seperti ini, maka bersedekahlah atas nama orang-orang tersebut dengan jumlah yang yakin. Diprediksi dulu berapa kira-kira, ya berapa jumlah yang pernah dimakan atau diambil gitu kan, karena mungkin masa kecil ya, itu namanya masa kecil ya, itu bukan hak kita, kita sedekahkan atas namanya, kemudian prediksi yakin. Kalau kita ragu 2 juta, jadikan 3 juta. Jika 3 juta masih ragu, jadikan 4 juta. Tapi kita merasa yakin. Setelah itu kita sedekahkan, bisa dicicil juga ya atas nama orang-orang yang kita tidak tahu namanya, juga tidak menjadi masalah, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Lancar ya suara saya? Alhamdulillah Ustaz, jelas, lancar. Alhamdulillah. Saya pamit ya, barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.